Awan gelap menyelimuti langit sore itu. Riuh sorak anak-anak dan remaja yang sedang asik bermain sepak bola. Hujan lebat gemuruh suara sambaran petir pun mengiringi permainan mereka. Segerombolan remaja di tanah lapang yang luas yang hanya bertelanjang kaki dan pakaian yang basah lepek menjadi permainan semakin menarik. Tanah lapang dan sepak bola kini sudah makin tergerus dan jarang ditemukan lagi di kota besar seperti Jakarta. Dua kelompok kesebelasan yang sudah dibagi dengan formasi selayaknya permainan sepak bola profesional. Tetapi bedanya mereka tidak bermain di arena lapangan berumput hijau elastis dan tiang gawang terbuat dari bambu yang ditancap seadanya atau menggunakan tumpukan sendal jepit mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bang Unai di channel kesayangan Anda, Bala Misteri. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam performa terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali saya akan mengisahkan cerita misteri. Kali ini saya akan mengisahkan pengalaman masa kecil sekitar tahun 1990-an di kota Jakarta. Seperti yang sudah saya jelaskan di kisah-kisah sebelumnya. Kota besar Jakarta di tahun 80-an, 90-an masih banyak terdapat tanah lapang yang luas. Sungai yang masih belum terkontaminasi limbah industri dan limbah rumahan seperti saat ini. Kecuali kotoran manusia yang memang di Jakarta masih belum banyak akan kesadaran warganya untuk kebersihan. Dan belum banyak di antara mereka yang membuat WC di rumah masing-masing. Sehingga saat itu kebanyakan untuk aktivitas MCK terutama rumah-rumah di bantaran sungai. Mereka membuat WC umum seperti helikopter berjejer menghiasi bantaran sungai. Kami tinggal di bantaran sungai yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya. Bermain menghabiskan waktu selepas pulang sekolah di sungai atau tanah lapang. Jembatan bambu yang menghubungkan pemukiman dan tanah lapang tempat biasa kami bermain adalah akses terdekat dan mudah untuk kami lintasi. Walaupun terdapat jembatan beton dekat pintu air yang jaraknya pun sebenarnya tidak jauh dari pemukiman kami. Hal yang menyenangkan di kala sore. Anak-anak bermain di jembatan bambu. Kami turun di antara penyanggah bambu sambil mencari hewan-hewan kecil yang hidup di air dan menempel di bambu-bambu penyanggah jembatan. Atau kami mengambil mainan anak-anak yang mengalir di antara sampah rumah-rumah kawasan elit yang jaraknya beberapa kilo dari pemukiman kami. Sore itu, remaja yang lebih senior dari aku asik bermain sepak bola. Aku yang masih junior belum berani untuk bergabung dengan mereka. Sebab postur tubuh yang memungkinkan kami hanya bisa menonton di tepi pembatas arena permainan. Di tengah permainan sepak bola, tiba-tiba awan begitu gelap menyelimuti suasana permainan sore itu. Dan tidak berapa lama hujan pun turun begitu lebat. Sesekali gemuruh dan kilatan petir menjadikan permainan makin seru. Tidak sedikit pun dari mereka rasa takut. Bertelanjang kaki hal biasa. Mahalnya harga sepatu sepak bola menjadi faktor utama kenapa mereka tidak mengenakan sepatu sepak bola selayaknya pemain sepak bola profesional. Dengan kostum seadanya yang mereka kenakan, kesebelasan yang kalah harus membuka baju. Kencangnya angin dan dinginnya udara akibat curah hujan yang tinggi bukan persoalan bagi mereka. Riuh suara dan gelagak tawa pemain dan penonton menjadikan waktu begitu cepat mendekati waktu maghrib. Hujan deras pun reda. Waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Permainan sepak bola pun berhenti dan segerombolan remaja berlari menuju jembatan bambu di sungai. Setelah mereka asik bermain sepak bola, keseruan pun berlanjut di sungai yang saat itu pasca hujan lebat, volume dan debit air sungai meningkat. Kira-kira kedalaman dari dasar sungai hampir 2 meter. Biasanya dalam kondisi normal ketinggian air sungai hanya sepinggang orang dewasa. Gerombolan anak-anak remaja itu sama sekali tidak ada rasa takut melihat derasnya arus air sungai. Dengan gaya atraksi dan melompat dari jembatan bambu menjadi pemandangan yang menarik dan gelagak tawa warga pemukiman yang menyaksikan aksi mereka. Dan mereka berenang mengikuti arus sungai yang deras. Kemudian mereka menepi dan kembali ke jembatan lalu kembali melakukan atraksi dan begitu seterusnya.
Seketika suara sayup-sayup selawat dari toa pengeras suara musola di pemukiman kami tinggal pun terdengar, yang menandakan beberapa menit lagi akan jelang beduk maghrib, dan mereka pun menyudahi permainan dan atraksi di sungai. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih dan bersiap menunaikan ibadah sholat maghrib. Kumandang azan terdengar. Aku pun bersiap-siap beranjak ke musola. Di antara gerombolan remaja itu salah satunya adalah kakak kandungku, sebut saja Bang Amir, yang memang memiliki mental pemberani untuk menerjang air sungai yang deras. Aku lihat Bang Amir pun sudah bersih-bersih dan bersiap ke musola dengan mengenakan sarung dan sweater miliknya, mungkin merasa kedinginan setelah mandi hujan dan bermain di sungai tadi. Waktu maghrib pun tiba. Kami biasa berjamaah di musola. Selesai sholat berjamaah, kami pun lanjut mengaji yang dibimbing oleh ibuku sendiri. Setelah mengaji, aku pun mengerjakan tugas PR sekolah untuk dikumpulkan besok. Biasanya di musola antara waktu maghrib, setelah maghrib dan isya, jamaah musola membacakan wirid dan doa yang dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Samin. Tetapi saat itu aku yang sedang mengerjakan tugas PR sekolah memperhatikan sudah mendekati jelang waktu sholat isya, belum juga terdengar suara lantunan wirid dan doa. Tumben ya, Baji belum juga membacakan wirid menjelang waktu isya, tanyaku dalam hati. Tidak lama, terdengar suara jerit yang bersumber dari musola. Aku telisik baik-baik, ternyata suara itu seperti orang kerasukan. Aku pun bergegas menuju ke musola. Ternyata Bang Amir sedang kerasukan. Entah apa sebabnya. Mau apa kamu menyuruh aku keluar dari tubuh ini? Jawab jin itu. Ya terus kamu mau apa berada di tubuh anak ini? Tanya balik Babaji. Aku suka dengan anak ini, dan aku akan bawa ke alamku. Jawab makhluk itu. Enak saja. Emang dikira anak ini juga ada emak dan bapaknya, main bawa saja. Keluar kamu, gertak kembali Babaji. Tidak, mau apa kamu? Jawab makhluk itu. Mau aku gencet kamu kalau tidak mau keluar dari tubuh anak ini. Kembali Babaji memperingatkan makhluk itu untuk keluar dari tubuh Bang Amir. Coba saja kalau bisa, tawa makhluk itu dengan kelakarnya. Dari mana asal kamu dan siapa nama kamu? Tanya Babaji. Usiaku sudah ratusan tahun. Aku tinggal di pohon besar itu. Namaku tidak perlu kamu tahu. Aku berasal dari pesisir Timur Tengah yang sebelumnya aku diundang dari bangsa manusia yang bersekutu dengan bangsaku. Dan aku diperintahkan oleh raja dari bangsaku untuk menyerang seseorang. Karena gagal dan kuatnya amalan orang itu, aku tidak berani kembali pulang. Dan aku akhirnya menetap di sini dari ratusan tahun yang lalu. Jawab makhluk itu. Terus kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini? Tanya kembali Babaji. Aku sudah bilang, aku suka anak ini dan aku akan bawa ke alamku. Tegas kembali makhluk itu. Bohong kamu, tegas keras Babaji. Ya. Aku merasa terusik tadi sore dengan tingkah mereka di tepi sungai tadi. Tegas sosok makhluk itu kembali. Itu alasan kamu aja. Keluar kamu, atau aku piting kamu kalau tidak mau keluar juga dari tubuh anak ini. Bentak Babaji kembali. Aku tidak takut. Coba saja. Tantang jin itu. Dengan bacaan-bacaan andalan Babaji dan dipitingnya kaki Bang Amir yang sebenarnya Babaji sedang berusaha mengusir jin itu. Teriak keras jin itu yang merasuki Bang Amir. Ampun, panas. Aduh. Ya, aku keluar. Bang Amir pun meronta-ronta dengan wajah sama sekali berubah menyeramkan. Mata merah dan nada suara yang berat terdengar jelas sekali. Itu bukan suara Bang Amir. Bohong kamu. Itu ngapain pindah ke punggung? Tidak bisa aku dikelabui oleh kamu. Gertak Babaji. Iya,
Iya, iya, iya, aku akan keluar. Jawab ketakutan si jin. Cepat, kamu keluar. Kasihan fisik anak ini. Jawab kembali Babaji untuk memerintahkan makhluk itu untuk segera keluar dari Bang Amir. Ya, 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 aku keluar, aku keluar. Aku akan keluar. Mau keluar, tapi masih pindah lagi ke betis. Aku piting nih. Gertak kembali Babaji. Ya, ya, ampun, ampun panas, panas, panas. Aku keluar, ya aku keluar. Teriak jin itu kembali. Dan seketika Bang Amir lemas, matanya terpejam dan tangannya yang sebelumnya mengepal kuat kini sudah terbuka lepas. Babaji pun meminta bapakku untuk mengambil segelas air putih. Setelah dibacakan beberapa doa ke air itu, yang sedikit diusap di punggung dan wajah Bang Amir, dan selebihnya diminumkan, dan Bang Amir pun tersadar. Makanya, kalau mandi di sungai jangan penyicilan. Ya udah azan, Isa udah masuk waktu, tegas Babaji. Babaji Samin adalah tokoh agama dan spiritual. Beliau panutan kami di lingkungan kami tinggal. Hidupnya yang istiqomah dan habiskan waktu untuk beribadah dan berzikir. Sehingga beliau memiliki kekuatan ruhiyah yang sering digunakan untuk membantu orang banyak yang memiliki keluhan penyakit non-medis. Aku pun beranjak dewasa. Cerita-cerita mistis di sungai itu sering kali terdengar. Bahkan dikabarkan di pintu air sungai itu terdapat palung air yang dalam dan sering memakan korban. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa di pintu air itu ada penampakan buaya buntung atau buaya putih jelmaan dari jin penunggu sungai. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya. Tetapi memang seringkali terutama di musim hujan, anak kecil yang tidak pulang berhari-hari setelah bermain layang-layang. Bermain layang-layang di sekitar pintu air. Setelah beberapa hari ditemukan jasad sudah mengapung dengan kondisi panca indera terutama mata dan telinganya sudah hancur dan bolong. Satu ketika, tumben sekali teman SD-ku sudah lama tidak main ke rumah. Malam itu dia bersama dengan teman SD yang lain, sebut saja Didi dan Andri. Aku pernah mendengar Didi memiliki kemampuan untuk membuka panca indera keenam atau membuka mata batin, bahkan dia memiliki kemampuan untuk masuk ke dimensi lain. Malam itu pun kami bertiga duduk santai menikmati sajian kopi hangat dan cemilan di depan rumah ibuku yang kebetulan persis menghadap sungai. Waktu makin larut malam, jam menunjukkan pukul 12. Dan perbincangan kami makin ke arah yang horor dan mencekam. Mat, mau lihat nggak makhluk apa saja di kebun pisang seberang sungai itu? Tanya si Didi. Emang banyak nih? Tanya. Bukan banyak lagi. Hampir setiap ranting pohon besar dan daun pisang itu ada sosok makhluk dengan bentuk macam-macam. Jelas si Didi. Kamu bikin bulu kuduku merinding aja. Sambung si Andri. Boleh juga sih, Di. Aku tiap hari keluar masuk rumah ini belum pernah melihat penampakan sosok di seberang sungai itu. Kecuali di rumah ini. Beberapa kali aku melihat sosok makhluk. Jelas aku. Asal kamu tahu aja, Mat. Di rumah ini sebagian makhluk itu berasal dari seberang sungai itu. Tapi sebagian lagi memang dari dulu sudah menetap di rumah. Ini sebelum kamu dan keluarga pindah ke sini. Jelas, Didi. Loh, kok kamu tahu, Di? Tanya penasaranku. Rumah ini, kalau bukan keluarga kamu yang menghuni, sudah seram sekali. Untung dihuni oleh keluarga kamu yang sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Rumah ini pernah ada kejadian orang meninggal tidak wajar. Jelas, Didi. Persis, Di. Betul banget. Kok kamu bisa tahu sih? Padahal kan aku tidak pernah cerita apapun ke kamu. Sambungku. Ya, tahu aja. Jelas, Didi. Aku balik nih. Kalau masih selalu cerita yang serem-serem, sambung kembali Andri. Kamu, Andri, badan doang gede, sama makhluk itu aja takut. Canda aku. Ya udah, mau gak, Mat? Aku bukakan mata batin kamu. Tanya kembali, Didi. Ayo, penasaran aku, Di. Ada apa aja sih di sungai itu? Tanya dan tantang aku. Didi pun merapat posisi duduknya ke depan aku. Pejamkan mata kamu, Mat. Dan si Didi membaca bacaan. Beberapa yang aku dengar dari sedikit suara pelan. Tangannya meletakkan di ubun-ubunku, lalu mengusap kedua mataku.
Dah, melek, seru Didi. Aku pun membuka mataku sejenak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di. Aku yang duduk membelakangi sungai, seolah aku memiliki dua mata lagi di belakang yang bisa melihat penampakan sosok yang bergelantungan di pohon pisang di ranting-ranting pohon besar. Saking banyaknya sosok makhluk itu, energi yang terasa seolah aku ditarik ke dimensi lain. Dengan segala upaya dan tenagaku, aku bertahan untuk tidak masuk ke dalam atau ke dimensi mereka. Terasa seperti medan magnet yang saling tarik-menarik. Di depan aku ada si Didi dan di samping ada si Andri. Seolah aku malah tidak melihat mereka berdua. Aku hanya merasakan sedang menari-nari dan melakukan beberapa gerakan. Dan hal itu aku lakukan untuk berusaha keras melawan energi yang begitu kuat. Di antara banyak sosok makhluk itu, terlihat sosok paling tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Kamu adik dari tubuh yang pernah aku rasuki. Tawa keras jin itu. Oh, kamu yang pernah merasuki dan menyiksa tubuh kakakku waktu itu. Tanyaku ke jin itu. Ya, ini aku. Aku penunggu sungai ini. Jelas jin itu. Seketika itu aku pun tergeletak dan tak sadarkan diri. Menurut Didi dan Andri, aku tadi sempat melakukan beberapa gerakan seperti mengeluarkan beberapa jurus sambil membaca beberapa bacaan yang pelan dan bertenaga. Didi pun segera menutup mata batinku dan aku tergeletak lemas. Di hari yang berbeda, malam itu kami sedang berkumpul di salah satu rumah tetangga yang meninggal dunia. Seperti biasa selama 7 malam kami bergadang dan membaca khatam Al-Quran. Tradisi di mana tujuan untuk selain niat beribadah juga untuk menemani keluarga yang masih hidup agar tidak terlalu larut dalam kesedihan dan kesunyian duka mendalam. Secara bergantian anak-anak remaja melantunkan ayat-ayat Al-Quran sampai menjelang subuh. Satu malam, aku dan teman-teman berkumpul menanti giliran membaca Al-Quran. Dari kejauhan, teman dekat rumah sebut saja Nanang. Si Nanang sedang menuju ke arah kami yang begitu tergesa-gesa. Dan kami pun melihat wajah dan tubuh lebam memerah semua seperti terkena ulat bulu. Kenapa kamu, Nang? Tanya Heru. Gak tahu nih, rasanya badanku tebal semua. Jawab Nanang. Memang kamu dari mana? Tanya aku. Aku dari rumah teman sekolah. Dan aku lewat pinggir sungai di jalan turun yang banyak pohon bambu itu. Di sana aku buang air kecil di antara semak-semak pohon bambu. Jawab Nanang. Dasar kamu, Nang. Udah tahu itu pohon bambu angker, malah buang air kecil di situ. Tegas Heru. Aku udah nggak tahan. Daripada aku buang air kecil di celana, ya akhirnya aku buang air kecil di semak-semak bambu itu. Bela si Nanang. Yaudah, daripada ribut, yuk kita bawa si Nanang ke Babaji. Ajak Bang Sarip. Kami pun mengantarkan si Nanang ke rumah Babaji. Kamu lagi, ganggu malam-malam, gertak Babaji. Sebenarnya yang digertak oleh Babaji bukanlah si Nanang, tetapi jin penunggu sungai yang menempel di tubuh si Nanang. Sini, masuk, tegas Babaji. Dibaluri air bacaan dan disemburkan ke Nanang. Lembam pada wajah dan tubuh Nanang pun menghilang seketika. Kamu, Nang, kalau mau buang air kecil, lihat-lihat, jangan di sebarang tempat, tegas Babaji. Dan masih banyak lagi kisah-kisah ganjil dan mistis di sungai itu. Tetapi makin kesini cerita-cerita itu seperti hilang di telan waktu dan zaman. Banyak faktor. Mungkin semakin ramainya penduduk yang menempati daerah kami dan hampir 24 jam aktivitas dan kesibukan penduduk menjadikan makhluk itu tidak menampakkan wujudnya kembali. Atau bertambahnya keberadaan rumah ibadah yang berada di seberang tepi sungai. Yang hampir setiap waktu terdengar azan dan ayat-ayat Al-Quran dari dua sisi sungai. Sehingga tidak nyaman lagi bagi makhluk itu untuk menetap di tepi sungai itu. Atau sungai itu sudah tidak lagi menjadi tempat anak-anak sekarang bermain menghabiskan waktu seperti dulu. Anak-anak sekarang lebih menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Demikian kisah mistis ini. Semoga terhibur. Pelajaran dari kisah ini. Pergeseran pola hidup dan pergeseran zaman. Tetap kita harus membentengi diri dengan amalan.
Godaan setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia dan tipu dayanya tidak pernah akan berhenti. Walaupun zaman berubah, mereka akan menggoda dengan segala cara dan dengan cara apapun. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.